Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 13 Desember 2021. Gereja memperingati Santa Lucia, perawan dan martir. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita pagi ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Saudaraku yang terkasih, kutipan Injil hari ini bercerita tentang dialog Yesus dengan imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Inilah pertanyaan yang menarik. Tapi Yesus justru tidak menjawab pertanyaan itu. Malahan Yesus balik bertanya kepada mereka. Mengapa demikian? Karena sebenarnya Yesus tahu bahwa mereka tahu apa yang dilakukan Yesus. Mereka tahu dan memahami melalui sabda dan tindakan-tindakan Yesus. Atas pertanyaan Yesus kepada mereka, mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Nah, ini menarik. Mengapa mereka menjawab, "Kami tidak tahu"? Kita harus melihat bahwa pada saat itu banyak orang yang mengikuti Yesus. Banyak orang yang mendengarkan Yesus. Jawaban "kami tidak tahu" adalah jawaban yang paling aman. Jawaban yang tidak ada risiko apapun. Karena kalau mereka menjawab sesuatu dan akan diprotes oleh banyak orang yang mengikuti Yesus. Saudaraku terkasih, para imam kepala dan para ahli bangsa Yahudi tahu, para pemuka bangsa Yahudi tahu apa yang dilakukan Yesus, apa yang dibuat Yesus, dengan kuasa apa Yesus lakukan, siapa yang memberi kuasa itu mereka semua tahu. Tapi sekali lagi mereka mencoba Yesus. Maka saya ingin mengatakan kepada kita semua, terkadang kita manusia pun juga seperti itu. Tidak bisa membedakan mana kuasa Allah dan mana kuasa manusia. Pertanyaan para imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepada Yesus justru membongkar sikap sok suci mereka sendiri. Pertanyaan mereka bukan untuk membuat mereka semakin rendah hati dan mau mengenal Kristus, tapi justru menjebak Yesus. Dan bagi saya itulah keangkuhan beriman mereka. Dan kita pun demikian. Dalam kehidupan kita, kadang kita mempertanyakan kuasa dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tapi juga kadang kita merasa sudah tahu semuanya dan merasa paling benar bahkan mengalahkan kuasa apapun. Sekali lagi itulah keangkuhan beriman kita. Maka saudaraku terkasih, kita tidak ada artinya di mata Tuhan. Maka saya ingin mengajak kita jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sepandai dan semampu apapun kita, tetaplah manusia biasa yang penuh kelemahan, penuh kekurangan. Karena itu kita perlu bersyukur, karena kita masih bisa hidup. Kita masih bisa bercanda, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa bekerja. Masih bisa melakukan semua hal baik untuk diri kita dan juga untuk sesama yang lain. Dan perlu kita sadari bahwa itu semua terjadi karena Allah yang memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Karena itu di masa Advent ini saya ingin mengajak kita untuk dua hal ini. Tetap menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Artinya bahwa sebagai manusia kita mengakui akan semua yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengakui bahwa apapun kemampuan kita, kepandaian kita, atau apapun yang kita miliki, di mata Tuhan tidak ada artinya. Maka sikap rendah hati menyadarkan kita bahwa di balik itu semua ada kuasa Allah yang begitu kuat, begitu luar biasa untuk kehidupan kita. Dan Allah menghendaki supaya kita semua memiliki semangat rendah hati. Yang kedua, selalu bersyukur akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun itu, kalau orang belajar bersyukur akan membawa sukacita, membawa kegembiraan dalam kehidupan dia. Maka saudaraku yang terkasih, mari
Jadilah orang-orang yang rendah hati. Jadilah orang-orang yang penuh syukur atas apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bila itu yang terjadi, maka hidup kita akan menjadi berkat, sukacita bagi diri kita, tapi juga bagi sesama yang lain. Advent mengajak kita untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan pribadi yang penuh syukur. Amin. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam